Halo semua, kembali lagi dengan Vivi dari. Seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini ya, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada 2 wajib. Ada 10 wajib. Ada 7 sekop. Oke. Aku melihat di sini. Kayaknya kamu perlu waspada dan hati-hati. Ada sebuah persaingan ya. Persaingan dalam hidup kamu. Yang bisa merusak apa yang sudah kamu bangun. Entah itu persaingan dalam usaha atau persaingan dalam hal cinta ya di sini. Jadi aku melihat di sini sebenarnya ada keberhasilan yang bisa kamu dapatkan dalam hidup kamu ya. Ada kestabilan, ada peningkatan, perubahan yang mungkin terjadi dalam hidup kamu. Tapi ternyata ada seseorang yang berusaha merusak apa yang kamu dapatkan. Jadi kamu harus waspada dan berhati-hati di sini. Ya. Misalkan dalam hal cinta, entah itu orang masa lalu kamu, entah itu orang masa lalu pasangan kamu, entah itu orang baru yang ingin mencoba untuk mendekati kalian berdua. Yang jelas seseorang ini gak suka melihat kebahagiaan, ketentraman yang kamu miliki bersama dengan pasangan kamu. Sehingga seseorang ini mencoba untuk mendapatkan, merebut kebahagiaan yang kamu miliki. Jadi kamu harus waspada dan berhati-hati di sini. Atau jika kamu punya pekerjaan, usaha, keuangan yang baik, yang mungkin dilihat orang itu sangat membahagiakan untuk kamu. Kamu kelihatan happy, kamu kelihatan bisa makan enak, kamu kelihatan bisa berjalan ke sana kemari. Dan seseorang ini, entah itu rekan kerja kamu, entah itu teman kerja kamu, rekan bisnis kamu, atau bahkan teman bermain kamu, tetangga, yang dimana mereka kayak ingin menyaingi kamu, ingin menjadi seperti kamu, karena kamu terlihat bahagia ya. Dan hati-hatinya, waspadanya, seseorang ini bisa melakukan apapun demi mendapatkan sebuah kemakmuran seperti yang kamu miliki. Tetap banyak berdoa ya, tetap banyak berdoa, dan jangan mudah percaya terhadap orang yang mungkin di depan kita terlihat baik. Oke, energi dan pesan untuk hari ini. Ada trust, protection,
surrender. Oke. Di sini tetaplah yakin dengan apa yang kamu inginkan. Tetaplah yakin dengan apa yang kamu impikan. Lindungi saja apa yang sudah kamu miliki saat ini. Kamu harus bisa untuk memproteksi apa yang saat ini telah menjadi milik kamu. Misalkan tentang pasangan, kamu gak bisa menyalahkan pasangan kamu sepenuhnya. Kamu gak bisa memberikan rasa curiga yang berlebihan kepada dia, yang bisa membuat dia merasa tidak nyaman. Coba untuk lebih memberikan kepercayaan kepada dia, agar seandainya memang dia melakukan sesuatu yang salah, biarkan dia merasakan rasa menyesal karena dia udah melukai seseorang yang selalu baik sama dia, yang selalu memberikan kenyamanan sama dia. Tapi bukan berarti kamu diam saja. Dengan dia tingkatkan kepercayaan, tapi juga kamu harus memproteksi hubungan kamu. Jikalau memang kamu yakin dengan seseorang tersebut, ya kamu doakan agar hubungan kalian dijauhkan oleh orang-orang yang mencoba menghancurkan kebahagiaan kalian berdua. Tapi bukan mengkhawatirkan tentang sesuatu yang berlebihan. Hanya berusaha aja memprotek apa yang saat ini kamu miliki, menjaga sesuatu yang kamu miliki saat ini, ya, dan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Ya, menjalaninya dengan sebaik-baiknya tanpa perlu mengkhawatirkan tentang sesuatu yang berlebihan. Memang gak semuanya bisa kamu jangkau, karena kita gak bisa mengontrol apa yang di luar kemampuan kita, apa yang di luar kuasa kita. Untuk sesuatu hal itu kita serahkan aja, surrender, kita berpasrah aja, ya, dengan doa itu agar kita terlindung. Kalau memang sesuatu itu tetap akan menjadi milik kita, ya, dengan doa mungkin bisa terjaga gitu ya. Ya, kayak kita harus berpasrah, nggak usah mengkhawatirkan tentang sesuatu yang berlebihan ya. Misalkan ada seseorang yang ingin menghancurkan usaha kamu, ingin menutup rezeki kamu, ya, karena mereka mungkin iri dengan pencapaian kamu, dengan kesuksesan kamu, dengan keberhasilan kamu. Tetaplah yakin dan percaya. Ya, dengan usaha kamu masih bisa untuk menghadapi semua itu. Berdoalah, ya, berdoa dan berusaha. Tapi untuk hasilnya kamu pasrahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memproteksi langsung. Karena kamu gak pernah menyalahi orang. Ya. Jika memang ada seseorang yang ingin menyalahi kamu, ingin mengganggu kamu, ingin menghancurkan kamu, serahkan semua kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memproteksi, ya, yang melindungi diri kamu. Oke. Jadi dengan artian di sini ketika aku ngomong ada seseorang yang mencoba untuk menghancurkan sesuatu yang kamu miliki, sesuatu yang saat ini kamu jalani, ya, jangan mengkhawatirkan tentang sesuatu yang berlebihan. Maksudnya di sini kita harus berjaga-jaga, antisipasi aja. Ya, untuk apa? Ya, tetap berusaha, tetap yakin, dan banyak-banyak berdoa agar bukan manusia lagi yang melindungi kita gitu loh, tapi langsung kita pasrahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang melindungi diri kita dari orang-orang yang mungkin mencoba untuk merusak kebahagiaan kamu ini ya. Oke, energi dan pesan untuk hari ini.
Karena apa yang menjadi milikmu ya memang akan tetap menjadi milik kamu ya. Meskipun mungkin seandainya ada seseorang yang mencoba untuk menghalangi, menutup, sesuatu yang milik kamu akan tetap akan menjadi milik kamu ya. Maupun dihadang loh, ya akan tetap akan ada jalannya untuk datang kepada kamu. Ya, ada seseorang yang bahkan menggunakan mistik untuk menghancurkan sesuatu yang kamu miliki. Nggak perlu kamu bertanya-tanya, kenapa harus aku? Kenapa mereka sejahat ini? Ya, kita nggak bisa mengontrol itu semua. Kita nggak bisa mengatur orang lain untuk suka kepada kita semua. Pasti dalam hidup itu ada pro dan kontra. Tapi kalau kita terlalu mengkhawatirkan tentang seseorang yang tidak menyukai kita, ya kita akan stres sendiri. Karena kalau orang yang udah nggak suka, mau sebaik apapun, ya kamu bersikap kepada dia, ya mau kamu mengklarifikasi tentang apa yang udah kamu lakukan kepada seseorang yang nggak suka, di mata mereka kamu tetap salah, di mata mereka kamu tetap buruk. Jadi kita nggak bisa mengontrol semua itu. Yang kita lakukan ya udah kita berdoa aja, minta diberikan perlindungan kepada Tuhan. Mau mistik lah, mau sesuatu yang kurang baik, kalian pasrahkan aja kepada Tuhan. Ya kalian berdoa, kalau memang Tuhan mengizinkan untuk sesuatu mistik ini masuk ke dalam hidup kita, mungkin ada berkah di balik itu. Mungkin diberikan cobaan itu agar menghapus dosa kamu. Mungkin diberikan cobaan itu memang ada sesuatu yang gak baik buat kamu. Ya, tapi kalau memang Tuhan tidak mengizinkan, ya, bukan saatnya orang lain mengganggu kamu, ya kamu akan tetap terproteksi, kamu akan tetap terlindungi. Ya, jadi nggak perlu kamu bertanya-tanya kenapa harus aku, kenapa mereka sejahat itu. Ya, kembali lagi itu pikiran mereka yang nggak bisa kamu kontrol. Kalau kamu terlalu memikirkan tentang gimana caranya ya untuk mereka bisa menyukai aku, biar mereka berhenti melakukan itu di luar kuasa kamu. Kamu gak bisa merubah pikiran mereka. Karena itu tadi ya, orang yang suka sama kamu tanpa kamu mengklarifikasi tentang apapun, ya mereka akan tetap melihat kamu menjadi seseorang yang tetap baik gitu loh, tetap melihat sisi baik kamu. Sebaliknya kalau orang yang udah gak suka sama kamu, mau kamu berbuat baik sama mereka, mau kamu berbuat manis sama mereka, mau kamu klarifikasi ini itu, di mata mereka kamu tetap salah, di mata mereka kamu tetap buruk ya. Jadi fokuslah kepada diri kamu sendiri. Ya, di sini ada takdir ya. Kalau memang takdirnya mistik ini harus masuk ke dalam hidup kita, ya kita pasrahkan. Mungkin ada maksud dan tujuan dari Tuhan ya. Tapi kalau memang takdirnya sesuatu ini tetap menjadi milik kamu ya, misalkan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan dalam hubungan, jodoh, mau mereka tutup pakai mistik sekuat apapun, kalau Tuhan tidak mengizinkan ya, kalau memang takdirnya seseorang menjadi milik kamu, ya akan tetap jadi milik kamu ya. Meskipun dihalangi, meskipun dipisahkan, akan tetap ada situasi di mana kamu tetap bersama dengan seseorang ya. Kalau memang pasangan kamu adalah jodoh kamu, ya mau mereka memisahkan pun ya, itu mungkin hanya akan sesaat aja gitu. Yang pada akhirnya juga balik-balik lagi karena sesuatu itu memang udah takdir kamu. Tapi sebaliknya ya, kalau misalkan ada mistis kemudian kita terpisahkan dari seseorang, padahal kita udah berdoa, kenapa ya, kamu bertanya-tanya kenapa ya aku udah berdoa, kenapa ada mistik yang mencoba untuk memisahkan, kenapa ya aku harus melawan dengan mistik lagi. Enggak, kamu serahkan aja ya. Karena hal ini pun atas izin Tuhan. Ya, selalu ambil sisi positifnya. Oh, mungkin
dengan dipisahkannya aku sama dia dan Tuhan mengizinkan. Oh, berarti maksud Tuhan mungkin aku diproteksi dengan seseorang yang memang bagi Tuhan bukanlah seseorang yang terbaik untuk kita. Tapi meskipun dipisahkan, mungkin kita selalu berpikir positif ya. Kalau udah namanya takdir, mau dipisahkan seperti apapun ya. Kalau Tuhan mengatakan kamu balik sama dia, kamu jodoh sama dia, ini hancur lebur ya, mistiknya kan nggak ada gunanya gitu loh. Jadi selalu berpikirlah positif ya, dan banyak berdoa ya. Di sini disuruh juga, kita juga berusaha ya, bersihkan ya. Kamu harus disuruh untuk bersih-bersih ya. Entah itu bersih-bersih tempat kerja kamu, mungkin ya ada yang nabur-nabur sesuatu di tempat kerja kamu, atau kamu disuruh-suruh untuk bersih-bersih rumah kamu. Mungkin ada sesuatu barang-barang yang kurang baik yang berhubungan dengan ini ya. Mungkin dengan kita menyapu, mengepel gitu, mungkin sesuatu itu bisa ikutan ya, bersih gitu ya, kayak ikutan bisa kita bersihkan gitu ya. Siapa tahu ada yang menabur sesuatu, melempar sesuatu ya, jadi disuruh untuk bersih-bersih. Ini bentuk dari usaha kita juga ya. Selain kita berserah dengan hasilnya, kita nggak bisa dong kayak diem aja hanya berdoa, enggak. Kita tetap harus ada usahanya. Usahanya apa? Untuk melawan ini. Diminta oleh semesta di sini, coba untuk bersihkan sesuatu yang ada di hidup kamu. Entah itu bersihkan hati kamu ya, pikiran kamu dari sesuatu pikiran-pikiran negatif, prasangka-prasangka negatif. Kita harus tetap selalu berpikir dari prasangka baik. Bersihkan juga di sini ya, ruang kerja kamu, lantainya, mejanya. Atau bersihkan juga di sini ya, rumah kamu, halaman kamu ya. Luangkan waktu sebentar aja untuk membersihkan itu ya, untuk mengantisipasi, untuk membersihkan hal-hal yang udah berusaha masuk ke dalam hidup kamu ya. Berdoa memang harus, tapi berusaha itu memang harus gitu ya, dengan diimbangi doa. Nggak bisa kita hanya berdoa aja, berserah aja, tapi tanpa ada pergerakan itu nggak bisa. Tetap harus ada usahanya ya. Ya, pergi menjauh dari sesuatu hal ya. Di sini kayak ya, kita harus pergi dari sesuatu hal yang negatif ini, pergi dari sesuatu hal yang kurang baik ini ya, yang bisa akan berpengaruh terhadap hidup kita ya. Ya, kayak disuruh bersih-bersih agar sesuatu ini pergi jauh dalam hidup kita ya. Jadi luangkan waktu ya untuk kalian sebentar aja di sini. Oke, atau di sini kalau energi mistik atau magicnya masuk ke dalam tubuh kamu, entah kenapa disuruh untuk berendam ya. Entah kamu bisa meluangkan waktu, kalau misalkan libur kamu ke pantai ya, air pantai, air laut, itu akan membantu untuk menetralkan energi mistik kamu ya. Atau di sini kalau enggak, kamu berendam dengan air ya, berendam dengan air. Mungkin kamu bisa menambahkan garam laut, bukan garam dapur ya, garam laut, untuk berendam, untuk membersihkan energi-energi ini ya. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, kamu harus tetap berusaha melawan apa yang mencoba untuk merusak kebahagiaan kamu. Ya, seseorang memang mempunyai strategi untuk mendapatkan apa yang kamu miliki saat ini. Tapi percayalah di sini, mau mereka berusaha untuk menutup rezeki kamu, ya, menutup jodoh kamu, sesuatu yang memang akan datang untuk kamu akan tetap terbuka untuk kamu. Tapi di sini ya, selain berdoa dan berserah kepada Tuhan, kita juga harus berusaha. Itu tadi ya, dengan membersihkan sesuatu hal ya, membersihkan pikiran
pikiran kita, membersihkan tubuh kita, membersihkan tempat-tempat yang kita sering beraktivitas di situ gitu ya, entah tempat tidur ya, entah itu halaman rumah kamu ya, pintu gerbang kamu tuh ya, yang seenggaknya kamu pijak gitu loh, terus tempat kerjanya, ruangan kerjanya. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, nggak perlu kamu takut atau khawatir ya, karena di sini Tuhan akan selalu melindungi kamu. Jadi yang harus kamu lakukan berusaha dan berdoa aja ya. Ya, di sini ya, ada seseorang yang memang iri kepada relationship kamu, iri dengan hubungan pasangan kamu. Atau bisa jadi di sini kita juga mungkin ya harus waspadanya. Mungkin orang masa lalu kamu ya, orang yang pernah memiliki hubungan sama kamu pun juga harus hati-hati ya di sini. Mungkin seseorang itu nggak mau jika kamu berbahagia dengan seseorang yang lain, sehingga seseorang itu melakukan hal tersebut ya, kamu harus hati-hati. Dan di sini ada friendship, hati-hati juga di dalam pertemanan kamu. Mungkin di depan kamu mereka fan-fan aja, mungkin di depan kamu mereka terlihat support kamu, care sama kamu, tapi kita nggak tahu dalam hati seseorang. Makanya jangan terlalu percaya berlebihan kepada seseorang ya, karena kita nggak tahu dalam hati seseorang itu akan seperti apa. Jadi hati-hati dan tetap waspada. Yang penting di sini kamu harus berusaha dan berdoa ya, imbangi dengan doa. Energi dan pesan untuk hari ini. Jika kamu di sini sedang memiliki banyak keberlimpahan soal materi, sudah saatnya kamu memikirkan untuk investasi atau masa depan kamu. Entah dalam bentuk rumah, tanah, ya, kamu sudah harus memikirkan tentang apa yang harus kamu lakukan untuk kehidupan kamu di masa depan. Bukan mengkhawatirkan ya, tapi menata masa depan kamu. Kalau udah banyak uang, coba untuk menoleh ke investasi di sini. Ya, disuruh untuk menabung juga di sini. Ya, udah memikirkan investasi, menabung, semoga di sini ada rezeki yang berlimpah ya. Jangan langsung dihabis-habiskan kalau punya uang, dan jangan lupa untuk berbagi juga, bersedekah juga di sini ya. Akan ada pencapaian atau ada goals yang akan bisa kamu capai. Makanya mungkin banyak orang yang merasa iri dengan pencapaian kamu, dengan keberlimpahan kamu, dengan keberhasilan kamu. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, hati-hati penipuan, manipulasi atau kebohongan dari seseorang ya. Mungkin seseorang memakai topeng yang sebenarnya ya dia memiliki maksud dan tujuan yang kurang baik kepada kamu. Ya, tapi terlihat di depan kamu itu baik-baik, harus hati-hati. Ingat-ingat, mungkin hari ini ada sesuatu yang kamu lupakan. Jangan sampai sesuatu yang kamu lupakan ini sesuatu yang penting ya. Jadi diinget-inget lagi gitu loh, bangun tidur atau mau berangkat kerja atau mau ngapain, diinget-inget hari ini aku ngapain aja ya gitu. Takutnya lupa bayar sesuatu, takutnya lupa pergi ke sesuatu ya, lupa mengerjakan sesuatu.
Hati-hati di sini, jaga kesehatan dengan baik ya. Mungkin kalau di musim hujan seperti ini ya, bawa jaket biar gak kedinginan. Minum vitamin juga ya. Mungkin cuacanya lagi nggak bersahabat. Di sini ada beberapa yang kurang sehat atau tidak enak badan. Ya kalau misal mungkin terasa pusing atau apa ya, segera ya minum vitamin agar nggak terlalu drop gitu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk hari ini. Bye bye.